Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jazabi. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bab 11 dari buku makroekonomi karangan Engineering Menq, yaitu tentang permintaan agregat 2. Bab ini merupakan kelanjutan dari bab 10 di mana kita telah membangun model ISLM. Sekarang kita akan menerapkan model tersebut untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja dalam jangka pendek dan menghubungkannya dengan kurva agregat. Di slide ini kita melihat peta untuk seluruh bab. Model ISLM yang sudah kita bangun sebelumnya akan kita terapkan pada 3 hal utama. Pertama, kita akan menggunakannya untuk menjelaskan penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Mengapa ekonomi bisa melemah atau menguat dalam jangka pendek. Kedua, kita akan melihat bagaimana model ISLM ini berbicara dengan model penawaran dan permintaan agregat yang sudah kita pelajari di bab 9. Dengan kata lain, bagaimana ISLM menurunkan kurva AD. Ketiga, kita akan menerapkan model ini untuk menganalisis peristiwa historis yang sangat penting, depresi besar yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Diagram di slide ini menunjukkan equilibrium ISLM yang sudah familiar. Perpotongan kurva ISLM menentukan tingkat bunga dan pendapatan. Slide ini menegaskan prinsip utama. Perpotongan ISLM menentukan equilibrium jangka pendek perekonomian, yaitu tingkat pendapatan Y dan tingkat bunga R untuk tingkat harga P tertentu. Yang penting untuk dipahami, jika salah satu kurva bergeser, equilibrium juga berubah. Dan pendapatan nasional pun berfluktuasi. Inilah inti dari bagaimana kita menganalisis guncangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Ada dua sumber pergeseran utama. Yang pertama adalah perubahan kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Yang kedua adalah guncangan atau shock dari sektor swasta. Misalnya perubahan mendadak dalam konsumsi atau investasi. Mari kita bahas keduanya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan pajak. Pengeluaran dan pajak dapat menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Kita akan melihat dua kasus, kenaikan belanja pemerintah dan penurunan pajak. Perhatikan apa yang terjadi ketika pemerintah meningkatkan belanjanya sebesar delta G. Pertama-tama, ingat kembali persamaan pengganda fiskal kenaikan G akan meningkatkan pendapatan sebesar delta G, yaitu 1 dikurangi MPC, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Ini adalah pergeseran kurva IS ke kanan. Pada diagram ini kita mulai di titik A, equilibrium awal. Ketika G naik, kurva IS bergeser ke kanan, menjadi ES aksen. Hasilnya equilibrium baru ada di titik B. Perhatikan apa yang terjadi di titik B. Pendapatan Y meningkat. Dan tingkat R juga meningkat. Mengapa bunga ikut naik? Karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Orang butuh lebih banyak uang untuk transaksi. Dengan jumlah uang beredar yang tetap, tingkat bunga naik untuk menyeimbangkan pasar uang. Kenaikan bunga ini disebut efek crowding out. Sebagian investasi swasta tergusur karena bunga naik. Ini akibatnya kenaikan Y tidak sebesar multiplier penuh. Sekarang, misalkan pemerintah menurunkan pajak sebesar delta T. Penurunan pajak meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga. Dengan MPC yang positif, konsumsi meningkat.
Peningkatan konsumsi ini menggeser kurva IS ke kanan. Besarnya pergeseran adalah delta T dikali MPC dibagi 1 dikurangi MPC. Perhatikan bahwa ini lebih kecil dari pengganda belanja pemerintah, karena sebagian dari pemotongan pajak ditabung, bukan seluruhnya dikonsumsi. Sama seperti kasus kenaikan G, IS bergeser ke kanan dari IS ke IS aksen. Dan equilibrium baru di titik B menghasilkan Y lebih tinggi dan R lebih tinggi. Jadi, baik kenaikan G maupun kenaikan T, keduanya adalah kebijakan fiskal ekspansif menghasilkan pola yang sama. IS bergeser ke kanan, Y naik, R naik. Kita beralih ke bagian kedua, bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi. Jika kebijakan fiskal bekerja melalui kurva IS, kebijakan moneter bekerja melalui kurva LM. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar. Misalkan bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar sebesar delta M. Apa yang terjadi? Masyarakat tiba-tiba memiliki lebih banyak uang daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku saat ini. Lalu mereka mulai mendepositokan uang tambahan di bank atau membelinya dalam bentuk obligasi. Akibatnya, tingkat bunga R turun karena permintaan terhadap aset berbunga meningkat, harganya naik dan imbal hasilnya turun. Pada diagram, kurva LM bergeser ke bawah atau ke kanan dari LM ke LM aksen. Equilibrium baru berada di titik B. Tingkat bunga lebih rendah dan pendapatan Y turun. Untuk tingkat bunga lebih rendah dan pendapatan Y lebih tinggi. Mengapa Y naik? Karena bunga yang lebih rendah membuat proyek investasi menjadi lebih menguntungkan. Investasi meningkat, pengeluaran direncanakan naik, dan melalui proses pengganda, produksi dan pendapatan pun meningkat. Inilah yang disebut mekanisme transmisi moneter dari M naik, R turun, I naik, sehingga Y naik. Slide ini memperluas pemahaman kita tentang kebijakan moneter yang sudah dibahas di bab 9. Di bab 9 kita tahu bahwa ekspansi moneter meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek ketika harga kaku. Namun ketika kita belum menjelaskan mekanismenya secara rinci, model ISLM sekarang melengkapi penjelasan itu. Jalurnya jelas. Ketika bank sentral menambah uang beredar, tingkat bunga turun. Penurunan bunga menstimulasi investasi. Investasi yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Melalui efek pengganda, pendapatan pun meningkat. Istilah resminya adalah mekanisme transmisi moneter. Cara kebijakan moneter ditransmisikan ke perekonomian real melalui pasar keuangan. Hal ini memberikan catatan penting tentang batas kemampuan ISLM. Modal ISLM sangat berguna untuk memahami arah kebijakan, apakah Y naik atau turun, apakah R naik atau turun. Namun model ini bersifat kualitatif. Ia memberitahu kita kemana arahnya, bukan seberapa besar perubahannya. Dalam praktek kebijakan nyata, para ekonom membutuhkan jawaban kuantitatif. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan belanja sebesar 100 triliun rupiah, berapa persis kenaikan GDP-nya? Untuk menjawab itu digunakan model makroeconomics. Dibutuhkan model makroeconometrics. Model yang diestimasikan dengan data real dan dapat memberikan prediksi numerik. Model ISLM adalah fondasi konseptualnya, sementara model ekonometrik adalah alat praktiknya. Sekarang kita masuk ke bagian penting, bagaimana model ISLM terhubung dengan kurva permintaan agregat yang sudah kita kenal. Di bagian ini kita akan melihat bahwa kurva AD
sebenarnya dapat diturunkan langsung dari model ISLM. Ini adalah slide yang sangat penting. Kita akan menurunkan kurva permintaan agregat secara langsung dari model ISLM dengan membawa variabel ketiga yaitu tingkat P. Lihatlah diagram. Di grafik ada R dan Y. Ini adalah diagram ISLM biasa. Di grafik bawah ada P dan Y. Ini adalah diagram AD yang akan kita turunkan. Kita mulai dari titik A, di mana tingkat harga adalah P1. Sekarang kita naikkan harga ke P2. Apa yang terjadi? Ketika P naik, nilai real dari jumlah uang beredar itu M per P turun. Artinya, dengan uang nominal yang sama, kemampuan beli realnya berkurang. Ini menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri, dari LMP1 ke LMP2. Pergeseran LM ke kiri menyebabkan R naik dan Y turun. Titik equilibrium baru di atas adalah titik B. Di diagram bawah kita catat ketika P naik dari P1 ke P2, Y turun dari A ke B. Hubungan inverse antara P dan Y inilah yang mendefinisikan kemiringan di bawah dari kurva AD. Jadi kurva AD bukan hanya garis miring ke bawah sembarang, ia berasal langsung dari logika ISLM. Slide ini menggabungkan model ISLM dengan model ASAD yang untuk melihat dampak kebijakan fiskal ekspansif, misalnya kenaikan belanja pemerintah delta G dalam perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Di diagram kita mulai dari titik A sebagai equilibrium awal. Dalam jangka pendek, kenaikan G menggeser kurva IS ke kanan menjadi IS aksen. Ini juga menggeser kurva AD ke kanan menjadi AD aksen. Di pasar barang, pada diagram bawah, kita bergerak sepanjang kurva SRAS dari titik A ke titik B. Harga masih P0 tapi Y meningkat. Namun dalam jangka panjang, pasar output mulai menyesuaikan diri. Karena perekonomian beroperasi di atas kapasitas P0 di atas LRAS, harga mulai naik dari P0 ke P2. Kenaikan harga ini menurunkan M per P. Nilai real uang beredar turun, akibatnya kurva LM bergeser kembali ke kiri dari LMP0 ke LMP2. Equilibrium jangka panjang ada di titik C. Perhatikan di titik C, output Y kembali ke tingkat alaminya Y bintang. Sesuai dengan LRAS, tapi tingkat bunga R lebih tinggi dari sebelumnya dan harga P lebih tinggi. Inilah inti dari perbedaan jangka pendek dan jangka panjang dalam makroekonomi. Sekarang kita baca dampak perubahan variabel secara sistematis. Jangka pendek adalah pergerakan dari titik A ke titik B. Y naik karena Y bergerak dari Y bintang ke Y aksen. P tidak berubah atau 0. Harga masih kaku dalam jangka pendek. R naik karena IS bergeser, kita bergerak sepanjang kurva LM ke atas sehingga R meningkat. C konsumsi naik karena Y yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan disposable dan C sama dengan CY per T. C dikurangi T. Jadi C sama dengan CY dikurangi T. Investasi turun meskipun Y naik, R yang lebih tinggi membuat investasi menjadi lebih mahal sehingga I turun. Jadi dalam jangka pendek, kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan Y dan C. Tetapi sebagai investasi swasta tergusur crowded out oleh naiknya suku bunga. Ini adalah trade-off yang penting dalam kebijakan fiskal.
Jangka panjang adalah pergeseran dari titik A ke titik C. Mari kita lihat apa yang terjadi pada setiap variabel. Y tidak berubah atau 0. Dalam jangka panjang, Y kembali ke titik alaminya yaitu Y bintang sesuai dengan garis LRAS vertikal. P naik, harga meningkat dari P0 ke P2 karena permintaan berlebih mendorong inflasi. R naik lebih banyak lagi. Bunga naik lebih jauh karena kenaikan harga menggeser LM ke kiri lebih jauh. C tidak berubah atau 0. Karena Y dan T kembali ke tingkat alaminya, C pun kembali seperti semula. I turun lebih dalam. Karena R sudah naik sangat tinggi, investasi turun lebih besar. Kesimpulan penting, dalam jangka panjang, kebijakan fiskal ekspansif tidak meningkatkan output real, ia hanya menaikkan harga dan menurunkan investasi. Inilah fenomena crowded out penuh dalam jangka panjang. Sekarang kita lakukan analisis yang sama untuk kebijakan moneter ekspansif. Kenaikan jumlah uang beredar sebesar delta M. Ketika M naik, nilai M per P meningkat. Ini menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dan juga menggeser kurva AD ke kanan. Dalam jangka pendek, kita bergerak dari A ke B, Y naik, harga masih P0. Jangka panjang, karena ada kelebihan permintaan, harga naik dari P0 ke P2. Kenaikan P mengurangi nilai real M per P. Sehingga LM bergeser kembali ke kiri, equilibrium jangka panjang ada di titik C. Persamaan LM M per P sama dengan LRY adalah kunci di sini. Ia menunjukkan bahwa dalam jangka panjang ketika P sudah menyelesaikan penuh, nilai M per P kembali ke tingkat semula. Dan efek nyata dari ekspansi moneter menghilang. Dalam jangka pendek, ekspansi moneter pergerakan dari A ke B. Y naik, Y bergerak dari Y bintang ke Y aksen. P tidak berubah, harga kaku dalam jangka pendek. R turun, ini berbeda dengan kasus fiskal. Ketika LM bergeser kanan, kita bergerak turun sepanjang kurva IS sehingga R turun. C naik, karena Y yang lebih tinggi meningkatkan konsumsi. I naik, ini juga berbeda dari kasus fiskal karena R turun, investasi meningkat. Inilah keunggulan kebijakan moneter dalam jangka pendek. Tidak ada crowding out investasi, baik Y, C maupun I semuanya naik. Ini sebabnya ekonom seringkali memandang kebijakan moneter sebagai instrumen yang lebih bersih untuk menstimulasikan ekonomi jangka pendek. Jangka panjang ekspansi moneter pergeseran dari A ke C. Y tidak berubah, kembali ke Y bintang karena LRAS vertikal. P naik, satu-satunya perubahan permanen adalah kenaikan tingkat harga. R tidak berubah, berbeda dari kasus fiskal. Dalam jangka panjang, R kembali ke tingkat alaminya karena LM bergeser kembali sepenuhnya. C tidak berubah, Y dan T kembali ke tingkat alaminya. I, investasi berubah. Investasi tidak berubah, R juga kembali ke titik semula. Kesimpulan, sangat penting, satu-satunya dampak jangka panjang dari peningkatan jumlah uang beredar adalah kenaikan tingkat harga. Ini adalah versi ISLM dari teori kuantitas uang. Uang bersifat netral dalam jangka panjang. Kebijakan moneter tidak bisa meningkatkan output real secara permanen. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mempertimbangkan satu guncangan lagi. Bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Artinya konsumsi meningkat bukan karena kenaikan pendapatan, melainkan karena perubahan preferensi atau kepercayaan konsumen. Apa dampaknya terhadap perekonomian? Kenaikan konsumsi otonom delta C menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Karena permintaan agregat untuk barang dan jasa meningkat pada setiap tingkat bunga, ini juga menggeser kurva AD ke kanan. Jangka pendek A ke B, Y naik, P masih P0. Jangka panjang B ke C, kelebihan permintaan mendorong harga dari P0 ke P2. Kenaikan P menurunkan M per P, menggeser LM ke kiri dari LM P0 ke LM P2. Output kembali ke Y bintang. Persamaan yang relevan, IS dari Y sama dengan C, Y dikurangi T ditambah IR ditambah G, dan LM dari M per P sama dengan LRY.
Kedua persamaan ini bersama-sama menentukan equilibrium dan respon terhadap guncangan. Slide ini merangkum dampak kenaikan konsumsi otonom secara sistematis jangka pendek. Y naik, P tidak berubah, R naik, C turun, I turun karena R naik. Jangka panjang, Y tidak berubah, kembali ke Y bintang, P naik lebih tinggi lagi, R naik lebih tinggi, C tidak berubah, I turun lebih dalam. Polanya mirip dengan kebijakan fiskal ekspansif karena keduanya bekerja melalui pergeseran kurva IS. Guncangan permintaan positif dari sektor konsumen artinya hanya menghasilkan inflasi lebih tinggi dan investasi lebih rendah dalam jangka panjang, tanpa peningkatan output real yang permanen. Sekarang kita memasuki bagian ketiga dan yang paling dramatis dari bab ini, penerapan kurva ISLM untuk memahami depresi besar tahun 1929 sampai 1933. Ada dua hipotesis utama yang bersaing untuk menjelaskan penyebab depresi besar. Hipotesis pengeluaran spending hipotesis berpendapat bahwa penyebab utamanya adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS, yaitu penurunan besar dalam pengeluaran swasta, khususnya investasi dan konsumsi, yang membuat IS bergeser tajam ke kiri. Hipotesis uang money hipotesis menyoroti fakta historis bahwa jumlah uang beredar turun 25% antara tahun 1929 dan 1933. Penurunan dramatis M ini menggeser LM ke kiri, menaikkan bunga dan menurunkan pendapatan. Pengangguran melonjak dari 3,2% ke 25,2%, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa ekonom bahkan berpendapat bahwa deflasi menyertai masa ini memperburuk situasi. Dan inilah yang akan kita bahas di slide berikutnya. Secara normal dalam model ISLM, penurunan harga seharusnya membantu pemulihan ekonomi, bukan memperburuknya. Mengapa? Karena penurunan P meningkatkan nilai real uang beredar M per P, yang menggeser LM ke kanan dan meningkatkan Y. Selain itu, ada mekanisme tambahan yang disebut efek Pigou, dinamai oleh ekonom Arthur Pigou yang mengemukakan ide ini pada tahun 1930-an. Pigou menunjukkan bahwa keseimbangan uang real M per P adalah bagian dari kekayaan nyata rumah tangga. Ketika harga turun, M per P naik, kekayaan real meningkat. Akibatnya rumah tangga merasa lebih kaya dan meningkatkan konsumsi mereka. Ini menggeser kurva IS ke kanan. Jadi menurut teori ini, deflasi seharusnya bersifat ekspansif melalui dua jalur. LM bergeser ke kanan dan IS bergeser ke kanan. Namun dalam praktik depresi besar ini tidak terjadi seperti diharapkan, ada kekuatan lain yang bekerja. Ada dua teori yang menjelaskan mengapa deflasi justru dapat menurunkan pendapatan, bukan meningkatkannya. Pertama, teori deflasi utang. Penurunan harga yang tidak diantisipasi meningkatkan nilai real utang yang ada. Misalnya jika Anda berutang 1 juta rupiah dan harga turun 20%, maka secara real utang Anda akan naik menjadi 120 juta dalam daya beli sebelumnya. Ini memiskinkan para debitor. Redistribusi kekayaan terjadi dari debitur ke kreditor. Jika debitor mengurangi pengeluaran lebih besar daripada jumlah yang kreditor tingkatkan, yang masuk akal karena debitor biasanya lebih tertekan secara finansial. Maka permintaan agregat turun secara keseluruhan. Ini menggeser IS ke kiri dan mengurangi pendapatan nasional. Kedua, deflasi yang diharapkan. Jika orang mengharapkan harga akan turun lebih jauh, tingkat bunga real R sama dengan I minus ekspektasi inflasi. Naik meskipun bunga nominal tetap atau turun. Bunga real yang lebih tinggi ini mengurangi investasi. Menggeser IS ke bawah, tingkat bunga nominal turun, tapi tingkat bunga real yang relevan untuk keputusan investasi justru naik. Inilah yang sangat berbahaya. Slide ini menggambarkan dampak deflasi yang diharapkan secara visual dalam model ISLM. Ketika ada ekspektasi deflasi, nilai negatif dari ekspektasi inflasi P pangkat E. Tingkat bunga real R menjadi lebih tinggi dan tingkat bunga nominal I, ingat persamaan Fisher, R sama dengan I dikurangi
Pi pangkat R. Pi pangkat E. Jika Pi pangkat E deflasi, jika I pangkat E negatif menjadi deflasi diharapkan, maka R sama dengan I ditambah Pi pangkat E lebih besar dari I. Tingkat bunga real yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran investasi pada setiap tingkat bunga nominal. Akibatnya kurva IS bergeser ke bawah atau ke kiri. Pada diagram kita melihat bahwa IS bergeser dari IS ke IS aksen, membawa perekonomian dari titik A ke titik B. Hasilnya tingkat pendapatan Y turun dan tingkat bunga nominal I juga turun. Namun perlu dicatat bahwa tingkat bunga real R1 awal yang sama dengan I1 sekarang sudah meningkat menjadi R2 yang lebih tinggi dari I2. Dalam konteks depresi besar, mekanisme ini sangat destruktif. Deflasi memperburuk resesi yang mengakibatkan deflasi lebih lanjut. Sebuah spiral deflasi yang berbahaya.